Halo semuanya, welcome back to Agus Hadi Warman Channel. Jadi pada video kita kali ini, kita akan membahas kembali hal-hal seputar housekeeping, karena kita ada di housekeeping class. Nah, pada video kita kali ini, kita akan lebih khusus membahas tentang room key system dan room facilities. Karena kita sebagai seorang room attendant tentu harus paham, mengetahui, dan mengenal, serta bisa menggunakan segala fasilitas yang ada di kamar, dan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang tentu berpengaruh juga di dalam hotel. Nah, sistem kunci kamar ya yang ada di hotel itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, selalu mengalami perkembangan, sehingga seperti yang mungkin sudah adik-adik ketahui bahwa kunci kamar tidak lagi seperti dulu menggunakan anak kunci saja, tetapi sekarang seiring perkembangan juga sudah ada yang menggunakan kartu, ya, seperti yang ada di gambar ini. Ya. Oke, kamar hotel memiliki sistem kunci yang beragam. Hal ini sangat penting baik bagi petugas kamar atau room attendant dan juga bagi guest ataupun tamu selama mereka stay ataupun menginap di dalam hotel. Nah, sistem kunci kamar yang baik akan menjamin keamanan tamu dan barang-barang milik tamu selama mereka ada di hotel. Oke, sistem kunci kamar ini nanti akan saya jelaskan bahwa sistem kunci kamar ini terbagi atas dua macam. Tetapi sebelum lanjut, silakan terlebih dahulu klik tombol subscribe, kemudian klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sistem kunci kamar terbagi atas dua macam. Yang pertama ada sistem kunci kartu, kemudian yang kedua yaitu sistem kunci kamar manual. Nah, sistem kunci kartu itu adalah kunci yang berbentuk kartu yang terbuat dari campuran plastik dan mika diberikan kode tertentu. Nah, ada juga yang terbuat dari kertas tebal, kemudian memiliki magnetik pada garis hitamnya, dan ini seperti kartu ATM. Nah, ada juga yang menggunakan kartu dengan sistem magnetik murni. Oke, yang kedua, sistem kunci kamar manual itu adalah kunci kamar yang masih menggunakan anak kunci pada daun pintu. Apakah kunci kamar manual ini ditinggalkan? Belum. Ya, masih digunakan pada beberapa hotel. Tetapi kita harus tahu ya bahwa ada perkembangan penggunaan kunci di hotel. Oke, selanjutnya untuk sistem kunci kartu itu terbagi atas dua jenis ya. Yang pertama ada manual card system ya. Kemudian yang kedua adalah electronic card. Nah, untuk manual card system itulah kunci kamar yang sudah diberikan kode berupa lubang-lubang yang tentunya sama dengan keybox yang melekat di pintu kamar. Ya. Kemudian yang kedua, electronic card adalah sejenis kartu yang menggunakan magnetic memory card atau chip seperti ATM, mengandung barcode tertentu yang sudah disetting sebelumnya. Nah, setiap tamu keluar masuk kamar secara otomatis akan tercatat ke dalam sistem, sehingga memudahkan untuk kepentingan keamanan, baik untuk kepentingan tamu maupun kepentingan hotel. Ya. Kemudian kartu ini sudah disesuaikan dengan masa pakainya sesuai dengan ya masa tamu itu menginap di hotel, sehingga ada expirednya ya sesuai dengan tanggal check out dari tamu tersebut. Nah, ini contoh gambar dari beberapa kunci yang dijelaskan tadi. Ya, ini adalah contoh dari manual card system. Oke, selanjutnya ini adalah electronic card. Ya. Yang ini ya adalah alat yang digunakan untuk membuat kode ataupun men-setting kode pada kartu electronic card tersebut. Ya, sehingga
setiap saat bisa disetting dengan menggunakan alat ini. Oke, kemudian yang ini adalah contoh dari sistem kunci kamar manual. Jadi dia masih menggunakan anak kunci dari daun pintunya. Oke, sekarang kita akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan jenis kunci yang ada di hotel. Ya, dimana jenis kunci ini itu dibedakan atas 6 jenis. Oke, berikut akan kita jelaskan satu persatu dari jenis kunci yang ada di hotel. Oke, mulai dari yang pertama yaitu guest room key. Jadi guest room key ini adalah kunci kamar yang diberikan kepada guest ataupun tamu apabila tamu tersebut telah terdaftar di counter kantor dapur hotel. Ya, ataupun sudah terdaftar sebagai tamu, telah membayar dan menginap di hotel, maka akan diberikan guest room key. Kemudian digunakan tamu untuk akses ke kamar selama periode menginap di hotel. Oke, yang kedua adalah floor key, di mana floor key ini adalah kunci yang digunakan untuk membuka seluruh kamar yang ada pada satu floor ataupun yang ada pada satu lantai, yang umumnya digunakan oleh room attendant dan room supervisor. Ya, dimana floor key ini digunakan untuk membuka kamar ketika room attendant dan room supervisor ini menjalankan tugasnya. Oke, selanjutnya nomor 3 adalah pass key, dimana pass key itu adalah kunci yang digunakan untuk membuka beberapa kamar saja, yang umumnya dipakai oleh room attendant untuk melaksanakan tugas ya pada kamar yang menjadi tanggung jawabnya. Karena biasanya ya pada sebuah hotel seorang room attendant tentu memiliki beberapa kamar yang menjadi tugasnya untuk dijaga kebersihan dan kerapiannya. Selanjutnya ada yang nomor 4 adalah master key, di mana master key ini adalah kunci kamar yang dapat digunakan untuk membuka seluruh kamar yang ada di hotel. Ya. Nah, kunci master key ini pada umumnya digunakan oleh housekeeping manager. Ya, selama housekeeping manager ini melaksanakan tugasnya di hotel. Selanjutnya yang nomor 5 ada grand master key. Ya. Nah, bedanya dengan master key, kalau grand master key ini selain bisa digunakan untuk membuka kamar tamu, juga dapat digunakan membuka seluruh ruangan yang ada di hotel. Jadi, grand master key adalah kunci yang dapat membuka seluruh kamar di seluruh lantai dan ruangan yang ada di seluruh gedung hotel. Nah, kemudian yang terakhir nomor 6 adalah emergency key, yang umum ataupun lebih familiar disebut dengan double lock key, di mana double lock key atau emergency key ini adalah satu kunci grand master khusus untuk membuka kamar yang di double lock oleh tamunya dari dalam room ataupun dari dalam kamar. Nah, selain itu emergency key ini juga dapat digunakan untuk mengunci double lock pada pintu kamar agar pintu kamar tidak dapat dibuka dengan menggunakan pass key, guest key, atau master key room section. Nah, pada keadaan tertentu juga emergency key ini sangat penting digunakan karena dia dapat membuka kunci yang di double lock. Siapa tahu ada tamu yang terkunci di dalam kemudian mengalami sakit ya, sehingga dapat dibuka dengan darurat menggunakan emergency key ini. Oke, itu tentang macam-macam kunci yang ada di hotel. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan perlengkapan kamar tamu atau room facilities ya, di mana fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel di dalam kamar tamu sesuai dengan standar hotel ya. Perlengkapan ini tentunya adalah berkaitan dengan apa yang biasa digunakan oleh tamu dalam kesehariannya dan juga kelengkapan yang digunakan untuk melengkapi ya kebutuhan sehari-hari dari tamu yang menginap di hotel. Nah, fasilitas kamar ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ya. Di antaranya yang pertama yaitu fixture atau non movable facility.
Yang kedua ada furniture atau movable facility. Yang ketiga adalah room equipment. Dan yang terakhir ada guest supplies. Oke, untuk feature atau non-movable facilities adalah fasilitas yang disediakan di kamar yang menempel di tempatnya dan tidak dapat dipindah-pindahkan. Ya, contohnya adalah wardrobe, bathtub, kemudian ada wash basin, toilet bowl, atau lampu-lampu yang menempel di tempatnya sehingga tidak dapat dipindahkan. Ya, yang kedua adalah furniture atau movable facilities, yaitu fasilitas yang disediakan di kamar yang dapat dipindah-pindahkan dan merupakan kebutuhan pokok yang harus ada di dalam kamar. Yang ketiga, room equipment berfungsi sebagai penambah kelengkapan dan kenyamanan untuk tamu di kamar, tetapi fasilitas ini tidak boleh dibawa pulang oleh tamu. Ya, contohnya seperti towel atau handuk. Kemudian ada blanket atau selimut dan sebagainya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itulah guest supplies. Ya, di mana guest supplies ini adalah kelengkapan yang ada di dalam kamar yang merupakan kebutuhan ataupun keperluan tamu selama menginap dan termasuk kebutuhan tamu sehari-hari. Nah, untuk guest supplies ini umumnya dapat dibawa pulang oleh tamu. Ya, contohnya adalah seperti sampo, ya, kemudian ada bath soap, kemudian juga ada toothbrush, and paste, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambar dari beberapa fasilitas yang ada di dalam room ataupun yang ada di dalam kamar. Yang pertama adalah contoh dari feature atau non-movable facilities. Seperti misalnya ya, ada wash basin, ya, kemudian ada wardrobe, ya, kemudian ada toilet bowl, ya, kemudian ada bedside table lamp. Kemudian yang kedua itu contoh gambar dari furniture atau movable facilities seperti ini ya. Ini adalah coffee table and chairs, ya, yang dapat dipindah-pindahkan. Kemudian ini adalah contoh gambar dari room equipment, ya, seperti yang nampak di gambar ini. Itu contohnya adalah towel, ya, ada hand towel, base towel, bath towel, ya. Kemudian contoh lainnya adalah blanket, ya, dan sebagainya. Oke, jadi demikian penjelasan terkait dengan room key system dan juga fasilitas yang ada di dalam kamar yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok tadi. Ya, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe, like, dan di-share. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sukses.